Jadi begini Bang Abu. Jadi sebenarnya gimana? Apakah dulu panitia penyusun Al-Quran atau penulis Al-Quran itu salah menuliskan wahyu? Karena apa? Karena di dalam surat Al-Ahzab ayat 63 dikatakan bahwa kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat itu, saya bacakan saja ya, Al-Ahzab 63 ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-63. Orang-orang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi, perhatikan ini, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Itu menurut surat Al-Ahzab ayat 63. Tetapi di dalam Sahih Muslim 854 Muhammad mengatakan bahwa kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Nah, manakah di sini, pertanyaan saya, di sini manakah yang lebih, dalam tanda kutip ya, yang lebih wahyu? Karena di dalam surat Al-Quran dikatakan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Di dalam Sahih Muslim 854 kiamat itu hari Jumat. Nah, kalau saya lihat ini, yang lebih wahyu adalah yang di dalam Sahih Muslim. Sedangkan yang di dalam Al-Ahzab 63 boleh jadi sudah dekat itu lebih dekat kepada pendapat-pendapat saja, begitu. Silakan Abu Hanifah. Iya. Ini berbicara masalah apa dulu ini poinnya? Dekat atau masalah pengetahuan tentang hari kiamat? Ini masalah apa? Baik, saya ulangi. Kalau saya katakan, jelas. sebentar, oke baik, Abu Hanifah dengarkan. Kalau saya katakan, besok boleh jadi hujan, itu wahyu atau bukan? Itu perkataan siapa? Misal saya ditanya. Sebentar, apa Abu. Sabar dulu. Aduh, sudah mulai panik ini. Panik ini. Tadi Anda nanya, Tadi Anda merasa tidak nyambung, makanya biar saya dijelaskan. Sebentar, Abu Hanifah, biar saya jelaskan. Oke, silakan. Ada orang bertanya kepada saya, Bang Edis TV, kapan akan hujan? Boleh jadi besok. Apakah itu wahyu? Apakah itu wahyu? Siapa yang ngomong? Kamu kan? Iya, itu lebih dekat kepada pendapat. Kalau cuma ngomong boleh jadi besok, itu bisa pendapat. Tapi kalau saya bilang hujan akan turun hari Kamis, nah itu bisa malah itu lebih cocok jadi wahyu. Makanya yang saya katakan, ini jangan-jangan dulu penulis Quran ini salah menempatkan ayat yang di Al-Ahzab 63 itu harusnya masuk Sahih Muslim 854, yang Sahih Muslim 854 harusnya masuk Al-Ahzab 63, gitu loh. Ini yang jadi masalahnya apa dulu? Ini yang jadi pertanyaan kenapa hadis lebih ngerti dari Quran? Quran aja bilang boleh jadi, bisa jadi. Hadis bilang hari Jumat. Dengar dulu. Gimana? Tenangkan dulu pikiranmu. Tenang, jangan panik, jangan santai aja dengan stabil, oke? Nah, di situ tiada yang mengetahui hari kiamat disebutkan, oke? Di dalam Al-Quran yang Anda sebutkan tadi. Nah, di dalam hadis, di dalam hadis disebutkan kiamat itu terjadi hari Jumat, ya kan? Siapa yang lebih paham antara hadis dengan Al-Quran? Bukan siapa yang lebih paham. Mana yang pantas disebut wahyu? Yang pantas disebut wahyu mana? Yang boleh jadi, yang boleh jadi atau yang nggak tahu? Itu tentu saja sudah tahu. Ketimbang boleh jadi. Sungguh Anda termasuk orang yang nekat. Dengar dulu. Masa kita mau jelaskan langsung digaspol? Gimana sih? Dengan nangis dulu, oke. Mana Anda yang berwajah sudah ingin nangis? Ingin nangis gimana? Wajah Anda sudah seperti ingin nangis. Iya. Coba kamu on cam. Coba kita perlihatkan kepada penonton. Coba on cam. Dengar dulu. Biar kelihatan siapa. Dengar dulu, biar kelihatan siapa yang mau nangis. Coba orang-orang yang nekat. Coba on cam dulu. Jangan fitnah saya mau nangis. Kamu tidak kan mau jawab dia. Orang mau jawab kok. Kita hitung sampai 3 ya. Kalau dia tidak bisa menjawab, kita silakan. Makanya jangan dipotong, oke? Adakah di situ disebutkan dalam hadis itu bahwa terjadinya hari kiamat, yaitu hari Jumat pada tahun sekian?
Nah, ada tahunnya, jamnya, harinya, tidak. hari udah jelas. Tahunnya berarti tidak. ada nggak yang ada nggak yang mengetahui hari kiamat? Kapan terjadinya? Muhammad? Tahunnya. Iya, tahunnya. Harinya sudah diketahui. Mana? Harinya sudah diketahui. Iya, hari oke. Setidak-tidaknya hari Jumat, harinya oke. sudah Tahunnya diketahui. kapan? Iya, harinya kapan? Setidak-tidaknya harinya. Ini yang masalahnya Oke, sekarang saya harinya tanya. udah diketahui. Oke, sekarang saya tanya. Tahunnya Quran kapan? tahu nggak harinya? Tahunnya Quran kapan? tahu nggak harinya? Quran tahu nggak harinya? Jangan dengarkan dulu. Disebutkan dalam kampanye kan? Panik kan? Makanya Sebentar. jangan lawan Abu kalau tahun, belum cukup ilmunya. Saya jawab nih. Apa? Kalau tahun, baik Quran baik hadis tidak tahu. Tapi kalau hari, hadis lebih tahu dari Anda dengar dulu. Kalau tahun Anda memang salah sama-sama jawab. tidak ada. Dengar, kalau Ya, tahun Anda memang salah sama-sama jawab, tidak kan? ada, Berarti tapi harinya, artinya tidak ada yang tahu kiamat, kan? Kok tidak ada Ya. yang tahu? Tahun berapa? Hari Kalau Jumat. memang ada yang tahu, hari Jumat tahun berapa? Hari Jumat. Tahun berapa? Sudah dibilang hari Jumat. Tahun berapa? Iya, hari Jumat. Tahunnya baik tahun Quran baik berapa? hadis Ada yang tahu tidak nggak? menjawab. Iya, berarti Tetapi- benar dong. Kata Al-Ahzab bahwa saya tidak ada yang tahu tentang hari kiamat. Nggak ada tahun hari berapa. Jumat, udah dibilang hari Tahun Jumat berapa? kok. Hari Jumat, oke. Tahun hari berapa? Jumat. Nggak Oke, sudah tahu bisa gantian? tahunnya, Cie. Sudah bisa gantian? Ya kan? Panik Sudah kan? bisa gantian belum? Nah, bisa jawab nggak? Begini, Sudah bisa bentar, gantian bentar, belum? bentar. Enggak, kalau Loh, Anda tadi panik, nggak kalau kamu Anda panik, ngomong. kalau Anda panik, Anda Siapa ambil yang air putih panik? dulu. Ambil air putih dulu biar nggak panik. Jangankan Anda, pendetamu kamu hadirkan 1.000 orang ke sini. Jangan Nggak akan kemana-mana panik fokus. aku. Jangan kemana-mana fokus. Iya. Siap fokus? Siapa Siap yang fokus? kemana-mana? Iya, siap. Oke, Siap, baik. siap. Oke, lanjut. Gimana? Sekarang saya Coba. mau bicara. Dengarkan. Ya, silakan. Quran dan hadis sama-sama tidak tahu tahunnya. Sudah? Oke. Tetapi oke. hadis tahu harinya, Kalau- Quran. oke. Saya mau ngomong, dengarkan dulu, jangan panik. Lanjut. Tapi Sampai hadis panik. tahu harinya. Masa lawan pion Quran- panik? Ya, ini orang kalau kayak gini tuh nggak bisa ini. Gimana ini? Saya mau bicara ini, dengarkan. Lanjut. Kalau harinya, Jangan panik, kalau Edis. Jangan harinya- nangis. Lanjut aja ya. Ngomong terus ini. Kalau harinya Yuk. Ya. hadis tahu, Quran tidak tahu. Nah, pertanyaannya sekarang. Di mana tertulis Al-Quran tidak tahu hari kiamat? Hari terjadinya hari Di kiamat. dalam Di mana tertulis? di dalam Al-Azab 63. Ada nggak ditulis itu Al-Quran tidak tahu tentang terjadi hari apa kiamat itu terjadi? Ada nggak tertulis dalilnya? Tunjukkan. Bunyinya Muhammad kan ditanya, manusia bertanya kepadamu Ya. tentang hari kiamat. Katakanlah, Oke. pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Boleh Oke, jadi, sepakat. Ya. kiamat itu sudah dekat. Oke. Ya. Nah, di dalam hadis tidak ada di situ kata-kata boleh jadi. Di situ adanya kepastian bahwasanya kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Padahal Allah menyuruh kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, jawabannya adalah pengetahuan itu ada di sisi Allah dan boleh jadi sudah Iya. dekat. Tapi di dalam hadis Muhammad ngomong kiamat tuh hari Jumat. Pertanyaan saya, kenapa Muhammad melanggar isi Al-Quran yang ketika ada orang bertanya suruh menjawab itu, dia malah jawab hari Jumat? Berarti kan kamu telah memfitnah Nah. Muhammad, melanggar Al-Quran. Udah selesai. Silakan. Jadi jangan dipotong. Oke. Adakah disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran sudah jelaskan tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat, karena pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, kan begitu kan, lebih kurangnya kan. Nah, adakah disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya hari kiamat terjadi itu hari Jumat tahun 2030 Kamu kok ngulang misalnya? lagi sini orang nggak paham sih. Halo, Kamu kok bukan aku yang lagi? tidak paham. Dengar dulu, jangan panik dulu. Ini masalahnya. Sekarang saya tanya kepada Anda, ada nggak orang yang tahu tentang hari kiamat? Kapan terjadinya? Hari Jumat, oke, nggak ada masalah hari Jumat terjadinya. Tahun berapa? Gini aja. Tanggal Ulangin berapa? pertanyaan saya. Ulangin pertanyaan Jangan saya. panik, Dis. Jangan panik kau. Abu, Saya dengarkan tanya Abu. dengan panik. Kamu salah lawan, Edis. Gini. Kamu ambil Quranmu. Salah kamu lawan. Ambil Quranmu, baca surat Al-Azab 63. Nggak perlu. Ya Nggak udah perlu. dibawa. Karena Kalau nggak gini, perlu dibawa. kita lawan. Dibawa Anda kalau nggak perlu. Nggak perlu. Ngapain Anda naik ke sini kalau nggak perlu? Anda ngapain di sini kalau nggak perlu?
Di sini itu diskusi berdalil, bukan bercongor. Ingat, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Edis TV. Dan janganlah kamu datang ke channel Edis TV kecuali membawa dalil-dalil yang jelas. Dan jikalau kamu datang ke channel Edis TV membawa congor, maka tempatmu tiada lain adalah laut yang berwarna hijau. Dan siapakah orang-orang yang datang ke channel Edis TV itu dengan membawa congornya? Yaitu orang-orang yang nekat. Dan siapakah itu orang-orang yang nekat? Yaitu orang yang datang mengada-adakan sesuatu. Apakah mengada-adakan sesuatu itu? Mengadakan sesuatu adalah mengatakan sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Itulah yang disebut dengan mengada-ada. Edis TV pasal 1 ayat 3. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat kalau begitu. Ya, kan jelas-jelas di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, apa yang disuruh dikatakan? Apa disuruh dikatakan? Pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Itu yang disuruh dikatakan oleh Al-Quran. Katakanlah ya bahwasanya pengetahuan tentang hal itu hanyalah di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi kiamat itu sudah dekat? Itu yang disuruh dikatakan. Kamu buka hadis, Muhammad malah mengatakan hari Jumat. Apakah Muhammad di sini membantah Al-Quran? Tidak menuruti Al-Quran? Itu loh. Katakanlah, kul innama ilmuha indallah, bahwa ilmu itu hanyalah di sisi Allah. Kok kamu bilang Muhammad bukan malah mengatakan kiamat hari Jumat? Makanya yang saya tanya itu, apakah penulis Quran itu dia seharusnya menulis yang di dalam Sahih Muslim 84 ini ke dalam Al-Ahzab 63. Katakanlah kiamat itu hari Jumat, tapi nulisnya malah di dalam Sahih Muslim 54. Makanya pertanyaan saya, ini mana yang wahyu, ini mana yang pendapat Muhammad, gitu loh. Makanya si Juma selalu lari dari Edis TV. Dan tiadalah Juma itu melainkan selalu lari dari Edis TV. Dan sungguh Juma itu adalah orang-orang yang nekat. Ya, silakan berilmu dikit lah. Ini susah Anda ini ya. Naik hanya bermodalkan nekat saja. Tidak boleh Anda naik hanya bermodalkan nekat saja, saudara. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo. Syarif, tadi kenapa pergi Syarif? Tadi kita ada lagi ada yang telepon. Mengatakan apa ini? Ya, suruh jangan naik gitu. Nah, kan sudah kudungga bahwa itulah yang akan dikatakannya. Sungguh Edis TV mendapatkan wahyu. Jadi gini. Saya nggak dapat wahyu ya teman-teman. Saya nggak nabi. Ya silakan. Syarif, jadi nyalakan begini, kamera. Jadi itu kan dinyalakan kamera dulu Syarif. Syarif, silakan. Nyalakan kamera. Ya. Silakan. Ya, jadi kan itu hari Jumat ya, hari Jumat. Hari Jumat itu kan Jumatnya nggak tahu Jumat kapan Bang Edis, itu kan cuma hadis. Betul. Tapi di dalam Quran orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat disuruh mengatakan apa? Kul apa di situ? Apakah kul kiamat akan terjadi hari Jumat? Tidak. Kul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'atta takunu qariba. Dan sungguh boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Itu yang disuruh mengatakan, bukan disuruh mengatakan hari Jumat. Makanya pertanyaan saya, apa jangan-jangan dulu Muhammad mengatakan kiamat akan terjadi hari Jumat? Penulis Quran lupa memasukkan itu ke dalam Al-Ahzab 63. Terbalik.
Harusnya Al-Ahzab 63 masuk Muslim 854, yang 854 masuk ke Al-Ahzab 63. Kalau seperti itu baru yang jelas itu wahyu. Katakanlah bahwasanya Jumat itu adalah hari yang mulia. Hari itulah Adam diciptakan, hari itulah Adam meninggal, dan hari itulah kiamat akan terjadi. Nah, kalau seperti itu jelas, oh ini wahyu ini. Tapi kalau boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Pak, saya juga bisa ngomong kalau kiamat itu juga bisa jadi sudah dekat. Saya juga bisa ngomong seperti itu. Coba kalau Syarif tanya kepada Edis TV, kapan ya hujan turun? Boleh jadi hujan turun hari Selasa. Saya juga bisa kalau boleh jadi. Tapi kalau saya katakan hujan akan turun hari Selasa, wah itu wahyu. Makanya pertanyaan saya ini yang lebih wahyu nih yang mana? Sahih Muslim 854 apa Al-Ahzab 53? Gitu loh. Makasih Alpian mbeknya. Tap-tap layar guys ya, tap-tap layar. Ya silakan. Di surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab 63, silakan bacakan. 63 dulu Bang. Silakan yang merekam layar silakan dibagikan ya, siaran saya ini ya, dibagikan ya. Boleh disiarkan di YouTube kalian masing-masing boleh ya. Nah, cuman sumbernya itu adalah YouTube-nya Edis TV ya. Logonya itu adalah merah ya, bundar putih, salib hitam merah, tulisan Edis TV merah. Itu sumbernya. Silakan ya. Ada. Surat keberapa ya Bang? Ntar dulu itu Al-Ahzabnya ya. Al-Ahzab itu 33 Bang. Ya. Anda sudah ditelepon terus itu. Selalu datang panggilan untuk mencegah memberitakan kebenaran. Iya, orang-orang takut Bang kalau kita mengkaji. Orang-orang takut kalau kita jujur mengkaji kebenaran. Banyak yang kebakaran jenggot Bang, takut pengajiannya sepi, takut jamaahnya lari ke Edis TV semua, gitu loh Bang. Di ayat surat Al-Ahzab ya, ayat ke-63, yas'alunakan nasu anis-sa'ah. Qul innama ilmuha indallah wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Yang artinya manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit Bang di sini. Hari berbangkit itu ya hari kiamat Bang. Emang hari berbangkit itu kalau bukan hari kiamat hari apa? Itu kan jadi hancurnya dunia gitu ya, hancurnya dunia, matinya semua umat manusia. Terus ntar manusia itu dibangkitkan lagi Bang. Jadi hari berbangkit itu Bang. Ya, di dalam terjemahan saya di sini hari kiamat Bang. Oh, jadi kesononya katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan sebentar, jangan-jangan Anda menggunakan Quran yang telah lagi-lagi direvisi ini. Coba Quran yang satunya coba. Nanti direvisi lagi ini. Tadi sudah gadis montok direvisi. Coba lihat terjemahan yang lainnya. Mengatakan Injil direvisi, ternyata yang Anda pegang sendiri direvisi tapi tidak lihat. Coba di dalam terjemahan yang satunya apa? Di dalam terjemahan yang satunya apa? Al-Ahzab 63. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33, teman-teman. Tuh banyak yang komen tuh pemecah belah. Zakir naik bahas Bible, kau bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika saya bahas Quranmu, kau bilang pemecah belah umat. Iye, sungguh Anda nekat. Ya hari kiamat Bang. Nah, tadi mana yang hari berbangkit mana?
Nah, revisi lagi pemirsa. Sudah 2 kita dapat direvisi. Yang satu hari kiamat, yang satu hari berbangkit. Sungguh nyata bahwasanya kitabmu telah direvisi. Tapi mengapa Anda nekat mengatakan bahwa Injil yang sudah direvisi? Ini namanya. Dan yang demikian itulah yang disebut maling, teriak maling. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Waktunya. Oke, sebentar. Coba lagi disorot lagi, Bang. Disorot lagi. Disorot lagi yang tadi sebentar. Nah ini. Coba. Di situ Muhammad disuruh mengatakan nggak? Katakanlah. Apa yang disuruhkan Muhammad berkata? Ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Nah, ada nggak di situ Muhammad disuruh berkata, katakanlah kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Lalu kenapa Muhammad ngomong sesuatu yang tidak disuruh dikatakannya? Nah, mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya nggak? Ini Edis TV tahu jawabannya. Saya tahu jawabannya apa. Kalau mau tahu jawabannya inbox. Ya. Jadi begini Bang, kalau Abang punya pikiran-pikiran yang dalam tanda kutip nakal, ya nakal, gini. Abang tahu nggak cara memotivasi biar orang-orang pada sholat Jumat? Abang tahu nggak? Memotivasi biar orang-orang yang malas, biar mereka sholat Jumat, biar mereka itu nggak malas sholat Jumat, biar mereka sholat Jumat itu datang semua. Tahu nggak cara memotivasi mereka? Itu pahalanya kayak pergi haji. Wah, saya nggak bilang gitu loh cara memotivasinya. Bang, pernah nggak gini? Pernah nggak Anda punya pikiran nakal atau punya pikiran yang out of the box gitu ya, yang pikiran liar mengatakan, apa jangan-jangan ini biar kiamat dibikin hari Jumat tuh biar orang-orang pada takut terus pada ke masjid ya. Abang pernah nggak punya pikiran senakal itu? Ke situ sih. Nah, besok kalau ketika Anda mendalami ilmu agama, Anda harus punya pikiran yang liar, punya pikiran yang nakal. Karena itu salah satu cara bagaimana Anda bisa mendapatkan kebenaran. Gitu, Bang. Ya. Iya. Tapi kok bisa beda ya? Nah iya, makanya saya bilang pertanyaan saya gini Bang. Ini sebenarnya mana yang lebih wahyu ini? Kalau menurut saya Bang, kalau bisa jadi si fulan akan begini, bisa jadi akan turun hujan, bisa jadi akan kebakaran. Menurut saya itu kayaknya bukan wahyu Bang. Sepakat nggak? Gimana? Sepakat nggak? Turun. Bukan. Kalau bisa jadi ini begini, bisa jadi bentar lagi hujan, bisa jadi itu menurut Anda perlu wahyu nggak kayak gitu? Kalau cuma ngomong bisa jadi? Ya, tergantung sih. Ya, tebak-tebakan doang Bang. Kalau cuma ngomong bisa jadi, boleh jadi, iya nggak perlu wahyu Bang. Siapa juga bisa. Kok cuma ngomong bisa jadi, boleh jadi. Nanti Edis TV dapat paus, nah bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Tapi itu nggak perlu wahyu Bang. Kalau cuma ngomong bisa jadi, nggak perlu wahyu. Iya kan? Nggak perlu wahyu. Tapi kalau orang ngomong begini, bahwa hari ini, bahwa hari itu, misalnya hari Kamis, si Anu akan turun hujan. Misal hari Kamis akan turun hujan gitu. Nah itu menurut saya lebih cepat, lebih tepat dikatakan wahyu. Terlepas daripada salah atau tidak ya. Tapi itu lebih pas dikatakan wahyu ketimbang boleh jadi hari Kamis akan hujan. Gitu loh. Betul nggak menurut saya? Iya. Iya, betul Bang. Tertulis di dalam surat Al-Ahzab itu ayat 63 dikatakan itu bisa jadi, boleh jadi kiamat itu sudah dekat.
Tapi di dalam hadis, kiamat itu terjadinya hari Jumat. Pertanyaan saya, ini lebih wahyu yang mana, Bang? Kalau menurut saya kiamat menurut saya nih Bang ya, kiamat hari Jumat itu lebih wahyu ketimbang boleh jadi kiamat itu hari dekat. Sudah dekat. Menurut saya itu lebih wahyu. Lebih wahyu, Bang. Iya. Sepakat kan? Sepakat. Iya, Bang sepakat. Kalau Abang, saya senang Bang Syarif Abdul Ubaidillah ini orangnya jujur. Gitu loh.